Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih. Silakan duduk. Dari pemohon ada? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada dasarnya kami melihat saksi yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sudah mengalami atau menjadi korban sepertinya, dan menjadi harapan, menjadi koreksi yang baik kepada penyelenggara peraturan ini, terutama pemerintah. Yang kami mau tanyakan kepada ketiga saksi, bisa nggak membedakan pada saat itu apa yang disebut dengan kontrak kerja dengan perjanjian penempatan? Karena apa yang saksi alami semuanya adalah proses yang sudah berjalan di tempat tujuan daripada tempat bekerja. Yang kita uji di Mahkamah Konstitusi ini pasal 54 dan pasal 82 dan 85 adalah untuk sebelum ditempatkan di tempat bekerja sebenarnya. Kemudian untuk Pak Chandra, pada saat itu mengerti tidak kalau Inggris itu adalah negara tujuan bukan untuk penempatan PMI secara berkelompok atau gabungan, tetapi penempatan mandiri sebenarnya ke sana. Tahu tidak itu? Itu saja atau ditambah lagi prinsipal kami? Sudah. Cukup. Cukup. Itu saja yang mulia pertanyaan. Terima kasih. Dari kuasa Presiden ada? Cukup Yang Mulia. Ya. Dari meja hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya mau bertanya ke Saudara Chandra ya. Saudara Chandra, itu tadi PT yang legal, tapi saudara tidak menyebutkan namanya. Kalau bisa menyebutkan silahkan ya. Itu kan tahun 2016. Saudara tahu kalau pengiriman pada tahun 2016 itu yang melakukan penempatan kerja itu siapa? Ya, perusahaan yang mengirim saudara selaku perusahaan yang melakukan penempatan ya kerja itu siapa? Dan kemudian pada saat itu tentu saudara mengatakan tadi bahwa ada kontrak kerja. Kontrak kerja ini dengan yang melakukan yang memberikan pekerjaan itu siapa saja yang menandatangani kontrak kerja itu. Ini saudara mengatakan kan tahun 2016. Nah, selanjutnya saudara tidak menjelaskan karena pada tahun 2016 kan yang berlaku masih undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 39 2004. Sedangkan setelah 2018 baru ada undang-undang yang baru ada di situ kewajiban deposito yang naik dari setengah miliar menjadi 1,5 miliar itu. Nah, ini saudara kurang memberi penjelasan kapan sebenarnya saudara jadinya berangkat, apakah masih areanya ataupun masanya undang-undang yang lama atau setelah undang-undang yang baru itu berlaku. Karena undang-undang yang baru itu yang diwajibkan itu tadi ada penambahan deposito ya. Nah, itu perlu saudara jelaskan. Kemudian kepada Tumira, ulangi, Turmini ya, saudara Turmini itu juga yang memberangkatkan saudara pada tahun 2000 itu PT Irogasi tadi ya? PT Irogasi. PT Wira Kreasi Karya Usaha. Wira Kreasi Karya Usaha. Karya Usaha ya. Itu apakah kontrak kerja yang saudara tanda tangani itu ikut ditandatangani oleh PT yang memberangkatkan saudara? Enggak, Pak. Enggak. Tidak ya? Iya. Nah, itu tidak ikut. Nah, jadi saudara saja dengan yang menempatkan saudara di sana atau yang menerima saudara di sana ya? Iya, Pak. Baik. Yang menempatkan, Pak. Iya, saudara Santi Arif, saudara tadi sudah panjang lebar menjelaskan bahwa saudara diberangkatkan oleh PT Bukit Maya AC, betul ya? Nah, dengan direkturnya Ibu Asih itu ya, apakah ini saudara diberangkatkan ini masih
saudara berangkat ini tahun berapa? 2000? 2019. 2019. Nah, ini sudah berlaku undang-undang yang baru. Nah, apakah PT Bukit Maya Asih ini sebagai penempatan ya? Betul. Nah, ikut menandatangani kontrak kerja yang saudara lakukan dengan pihak yang menerima saudara di Malaysia itu? Iya, pihak PT juga menandatangani, kedutaan juga menandatangani kontrak kerjanya. Ada. Kontrak kerja loh ini ya, bukan penempatan ya, bukan perjanjian penempatan. Penempatannya juga, tapi nggak ada Penempatan, salinnya ya. di sini. Tapi kontrak kerja apakah ada ikut ditandatangani? Begitu ya? Nah, ini nanti kita lihat nanti bagaimana keterangan saudara, apakah benar PT Bukit MAC itu sebagai yang menempatkan saudara ikut menandatangani kontrak kerja itu ya. Ya, itu saja yang mulia. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama saya akan menjawab PT yang waktu itu menjanjikan dan akan memberangkatkan, yaitu PT Lentera Bunga Bangsa Sejati. Jadi ini kita berhasil mendapatkan langsung dari email dari employer kepada PT. Jadi di sini disebutkan gaji ini 17 GBP per hour yang paling rendah, dan sampai range 29 GBP per hour yang ditandatangani langsung oleh Managing Director Fajar Wantoni selaku pemilik PT Lentera Bunga Bangsa Sejati. Yang kedua, kontrak kerja itu ada yang dibuatkan antara PT dengan calon tenaga kerja yang akan berangkat. Cuman kita tidak diberikan salinan. Itu tahun berapa? 2016, Pak. Oke. Ayo, cukup. Apa lagi ya tadi? Apa lagi? Kira-kira cukup, Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya, Ibu Turmini ya, silakan. Saya Oh, sudah ya? Ya. diancam aja, Pak. Oh, ya sudah. Pak Santi Arif ada? Tidak ada. Enggak cukup. Cukup. Ya. Baik, kalau begitu Presiden, ya, kuasa Presiden apa mengajukan ahli atau saksi? Sudah cukup ya? Cukup, Yang Mulia. Ya, baik. Kalau begitu ini sidang terakhir ya? Izin Yang Mulia. Untuk SBMI kan kemarin sudah disepakati untuk menghadirkan ahli Oh ya dan sudah. saksi. Jadi bukan disatukan, ya sudah ya. Iya, Silakan, ada? ada Yang Mulia. Berapa Untuk orang? 3 orang ahli dan 3 orang saksi Yang Mulia. Ahlinya saja dulu kalau begitu ya. Siap Yang Mulia. Ya kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 11.00 WIB dengan mendengar keterangan ahli dari pihak terkait. Ya, pihak terkait SBMI ya, 3 orang dengan catatan CV dari ahli itu harus diserahkan bersamaan dengan keterangan tertulisnya paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Ya, baik Yang Ya, Mulia. sudah jelas ya? Siap Yang Mulia. Ya, Terima baik. kasih.